Ini adalah Mitsubishi Destinator yang paling value for money. Yang penting apa? Yang penting tampilannya ganteng dan sudah ada drive mode tarmaknya. Jadi di samping gue ini sudah ada Mitsubishi Destinator tipe Exit. Karena kemarin banyak banget yang komplain, Mas jangan Ultimate mulu, jangan Ultimate Premium mulu. Akhirnya yaudah kita review, tapi gue bakal review tipis-tipis aja karena yang detail udah cukup sering ya kan. Ini dijual sekitar 405 juta. Nah kalau teman-teman misalnya mau nanya harga, nanti kontak marketing saya taruh di layar, kalau nggak deskripsi komen atau pin komen lagi gitu. Kunci itu seperti ini, tombol lock, unlock, tentunya sudah hampir dengan smart entry yang bisa dipakai untuk kiri dan kanan. Dan untuk tipe Exit ini belum dilengkapi dengan Smart Sense atau mereka nyebutnya adalah Diamond Sense, dia belum ada. Tapi perlaman sudah LED semua. Terus ada juga yang suka komen katanya lampunya itu sama dengan X-Force. Katanya tinggal pasang, beda banget. Ini tuh bentuknya tuh beda nih pada saat tipe. Tuh kan, cakep ya. Memang dia ikonnya tuh memang mirip dengan si X-Force tapi beda banget. Kalau lampu depan itu beda banget. Kalau belakang mungkin mirip-mirip ya. Perlampuan LED, fog lamp juga sudah LED semua, dan sensor-sensor juga sudah lengkap semua. Kalau misalnya tahu Mas, kalau bedanya sama GLS apa GLS, ini beda banget bagian depan gitu ya. Dan di sini belum dilengkapi dengan kamera 360 gitu. Looks dari tamak depan mobil ini terlihat apa? Terlihat sangat futuristik banget dan hampir sama dengan mobil konsepnya. Kita ngomongin dapur pacu ya. Mesinnya memang 1500 tapi sudah turbo sehingga tenaganya sekitar 163, torsinya tuh 250. Mobil ini tuh sebenarnya menurut gue ya nggak enak. Nggak enak kalau dibawa pelan ya, karena memang ada sedikit turbo lag-nya, tapi intinya mobil ini justru malah lebih enak kalau dipakai rada kenceng-kenceng gitu. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu mengganggu sih gue pribadi. Karena kemarin gue udah sempat coba sekitar 3 hari sudah pakai di peak. Bahkan gue sempat ketemu BBM 1:17. Itu ada yang komplain, Mas jangan lomba retreatan. Pas gue balikin ke MMKSI, gue nggak pakai retreatan, ketemu 1:15. Menurut gue dengan mobil ukuran segede ini, 3 baris, 1:15 sih udah cukup irit kan. Sudah ada peredam mesin juga, sudah dicat rapi, air intake-nya juga cukup tinggi tuh. Cukup tinggi banget. Jadi Destinator ini sudah memenuhi syarat mobil laku di Indonesia, bentuknya SUV, 3 baris. Masalah ganteng itu masalah subjektif sih. Setuju nggak? Halo Bapak Ibu, salam kenal. Saya dengan Erwin dari Sunstar Nomor Cibubur yang beralamat di Jalan Alternatif Transyogi KM6 atau tepatnya di samping perumahan Legenda Wisata. Bapak Ibu, di samping Erwin ini ada Mitsubishi Destinator. Destinator ini OTR-nya mulai dari 385 dengan cicilan 7 jutaan Bapak Ibu. Kali ini di samping Erwin ada Mitsubishi X-Force, yaitu dengan cicilan mulai dari 5 jutaan. Untuk promo bulan ini kita ada paket bunga 0%, paket DP minimum 10%, dan ada juga paket 50-50. Jadi Bapak Ibu yang ingin servis, tukar tambah, bisa hubungin Erwin di 0857 1499 atau Bapak Ibu yang ingin tes mobil barunya juga bisa hubungin Erwin atau bisa datang langsung di stand Star 5 Motor di Cibubur. Terima kasih. Ada aja yang komen daripada ambil Stargazer, atau ada malah yang komplain, gue daripada ambil Destinator tipe GLS atau Exit, mendingan gue ambil Stargazer X kalian. Beda sebenarnya. Bahkan mobil ini sebenarnya bisa banget loh di-compare sama Innova Zenix, bisa banget sama Chery Tiggo Cross, karena ini kelasnya tuh SUV premium teman-teman. Ring yang dipakai tuh ring 18, terus ini tipe Exit warnanya tuh kayak gini. Ini warnanya kayak grey gitu loh. Jadi profil bannya tuh 225, 55, ringnya 18, cakramnya depan belakang teman-teman. Dan ini karena bentuknya SUV, tentunya side cladding, side skirt itu bahan bandop, belum ada kamera 360, dan juga belum dilengkapi dengan roof rail gitu kan. Tangki BBM-nya ada yang komen, wah tangki BBM-nya 45 liter itu kurang untuk ukuran mobil keluarga. Berarti menurut gue ya, kalau tangkinya kecil, biasanya tuh bensinnya tuh irit. Atau ada nggak yang sudah pakai Destinator, boleh kalian sharing. Karena kemarin gue coba pakai tanpa bonus-bonusan, ketemu 1:15. Dan bedanya lagi sama Ultimate, ini adaptive cruise control belum ada, tapi dia cruise control biasa. Dan tampilan tapak belakang, teman-teman lihat deh, tuh. Saya mau nyalain lampu dulu ya, teman-teman tuh. Lampunya tuh, T-shape-nya tuh khas banget, khas Mitsubishi, khas X-Force juga. Ganteng ya. Jadi kalau dari jauh tuh kelihatan, wah ini mungkin awal-awal agak susah bedain ya sama si X-Force. Kalau X-Force tuh lebih pipih gitu loh. Antena shark fin, spoiler, headlamp lamp, defogger juga sudah ada, kamera mundur juga ada. Emblem Destinator di sini. Kalau Ultimate tuh Destinator gede di sini.
gitu ya. Sensor parkir juga ada, lampu plat nomor dia sudah LED. Dan baik Ultimate sekalipun belum dilengkapi dengan power backdoor kecuali Ultimate yang premium. Di sini ada tempat penyimpanan bagasi tertutup nih. Jadi mungkin kalian kalau nyimpen barang bisa di sini. Dan yang gue suka, dia tuh bisa dilipat rata, teman-teman. Tuh. Nanti kalian coba lihat bagian dalamnya. Dia itu theater seat. Jadi theater seat tuh ngebikin kita duduknya tuh nggak terlalu rendah. Jadi makin ke belakang tuh makin tinggi. Jadi biar nggak gampang pusing gampangnya kayak gitu. Ya meskipun head unitnya nggak segede yang tipe Ultimate, tapi sudah cukup pakai. Kenapa? Karena sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, teman-teman ya. Sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, tetap ada tampilannya kayak misalkan nih tuh Apple CarPlay kayak gini. Tuh kalian bisa lihat Maps, dengerin musik juga kayak gini. Terus kalau menu utamanya kayak gini, ya selain dilengkapi dengan Apple CarPlay, dia juga ada fitur nih. Kalian bisa lihat nih Adventures nih kayak kelihatan nih tilt angle-nya, terus ini arah kompasnya. Kita pencet semua tuh. Nih ada Adventure, Reliable, Responsive, Driving Score, Customize. Responsive tuh kayak gini. Kalian nanti bisa kelihatan nih akselerasinya dan segala macam kelihatan di sini. Dan kamera mundurnya coba kita lihat ya. Tuh. Dia memang belum 360 tapi sudah dilengkapi dengan garis yang akan ngikutin putaran roda nih. Dan yang saya suka juga sudah dilengkapi dengan AC dual zone. Jadi misalkan yang kiri pengen adem, yang kanan pengen panas, bisa banget gitu loh. Dan arah semburannya juga cukup lengkap nih. Tuh ada mode atas bawah ya kan, defogger depan, defogger belakang, bahkan ada memori juga. Terus memang kalau kalian nyari wireless tadi belum ada, nggak terlalu penting juga, tapi yang penting ada port USB dan Type C, ada power outlet. Dan yang paling penting kalau kalian merasakan sensasi berkendara dengan apa ya, lebih menantang, di Exit ini sudah ada drive mode. Jadi ada tuh, ada normal, wet, gravel, yang baru tuh adalah tarmac ya kan. Tarmac itu dipakai buat apa? Di jalanan yang aspal, berliku-liku tuh pakai tarmac, kalau mat itu lumpur. Kalau di GLS dia belum ada, baru ada di tipe yang Exit-nya. Terus tentunya sudah dilengkapi dengan LED Park Bay Auto Hold, matic-nya tuh PRN, DL, dan ada drive spot-nya juga. Spion dalam masih DNet biasa, tapi saya suka sudah ada tempat kacamata. Salah, yang ini. Ada tempat kacamata gitu kan. Dan yang saya suka juga sun visor-nya tuh gede banget, tapi ada kaca dan lampu baik di driver maupun di penumpang. Ini mungkin terkesan sepele, tapi menurut gue ini berguna banget loh teman-teman. Jadi kalau pas berkendara kan kadang suka silo, lupa nggak bawa kacamata ya gitu kan. Nah ini bisa kepake banget gitu loh. Kalau kita ngomongin head unitnya, memang di sini dia agak menonjol ya, karena yang untuk meter kasarnya memang agak ke dalam. Tapi saya mau ngasih lihat satu bukti bahwa setir model export kayak gini tuh disukai ya, dan sudah kekinian. Jadi ini sudah oke banget nih. Jadi sudah dilengkapi dengan cruise control, banyak tombol-tombol di sini. Perlampuan maupun wiper dia masih belum otomatis ya. Dan sebelah kanan ada untuk tombol matiin idling stop dan manual leveling. Kalau misalnya kalian lewatin di perkampungan, lampunya ketinggian kalian bisa atur. Emang bukannya mahal sih, tapi nggak apa-apa ya. Kita tes speaker. Tuh ada yang ngomong. Jangan bosan sama suaranya ya, lagunya ya. Kita ganti sedikit. Saya nanya sama Sandi, San, suaranya speakernya gimana? Menurut gua nggak jauh beda, tetap enak. Tetap enak ya. Jadi meskipun tipe X udah cukup oke, paling catatannya ini doang. Jadi tombol mute-nya kan di mute ya, dia tuh langsung jadi 0. Kita balikin lagi tuh mulai dari 0. Itu doang sih yang bikin agak gak nyaman. Barangkali ya dari pihak Mitsubishi nonton ini mungkin bisa di-update software misalkan. Disclaimer ya, kemarin saya ada salah jelasin soal yang theater seat. Jadi theater seat tuh kayak kursi di bioskop. Jadi makin ke belakang makin tinggi kan. Gunanya apa? Jadi gunanya tuh rupanya biar penumpang tuh nggak merasa sesak, nggak merasa gampang mual. Karena ketika terlalu ke bawah gitu atau sama rata itu kadang-kadang kalau di baris kedua ketiga tuh suka bikin mual. Jadi nih biar pandangannya tuh lebih lapang gitu loh, ngeliatnya kayak gini. Jadi nggak gampang mual. Gue pribadi
naik mobil SUV itu enak. Kenapa? Karena merasa tinggi, lebih tinggi dibandingin jalanan, itu lebih nyaman banget. Dan kalau kalian perhatiin di sini tuh jarak kakinya tuh, ini tuh bisa masuk sini. Sementara dari brand sebelah itu kan kayak buntu gitu ya. Ini lumayan bikin lega. Terus lumayan dilengkapi dengan seat back table. Ini maksimum berapa kilo ya? Kalau nggak salah 3,5 kilo. Kok nggak ada ini ya? Nggak ada keterangannya. Berapa kilo ya? Nanti kalau ada gue taruh di deskripsi aja. Ada kiri dan kanan. Blower AC pengaturannya dari sini, tapi blowernya dari sini, dari samping. Ya kan? Terus perlambuan ini LED kan? LED. Jarak kepala cukup tinggi. Kalau kalian misalkan butuh armrest, baris kedua ini, bagian tengahnya itu bisa dijadiin armrest. Sayangnya ini doang, dia kenapa tidak dibikin captain seat? Mungkin next bakal ditambahin kali ya. Tentunya sudah dilengkapi dengan Isofix juga. Dan jok ini masih bahan fabric. Justru kalau bahannya masih fabric tuh, kalian punya banyak kesempatan atau banyak peluang untuk modif-modif kayak gitu loh. Dan saya mau kasih lihat juga baris ketiganya. Ini penting kan? Sorry, ini dicopot dulu ya teman-teman. Mau kasih lihat baris ketiganya ketika dilipat. Lipatnya juga menurutku cukup gampang. Gitu kan, cukup gampang banget. Ini saya lipat juga, jadi biar teman-teman nanti tahu baris ketiganya tuh seperti apa. Nih. Ini nggak tahu kelihatan apa nggak ya? Tapi ini saya buka dulu. Nih teman-teman ya. Semoga kelihatan ya di kamera ya. Jadi ini kakinya tuh bisa masuk ke sini. Jadi berasa lega gitu kan. Dan kalau teman perhatiin, makin ke belakang tuh makin tinggi. Ini tether set yang saya maksud seperti itu. Dan di sini bisa di reclining juga. Ada tempat cup holder. Blower AC ada nggak mas? Ada dong. Blowernya nggak di samping tapi di sini. Buat apa? Jadi di sini kepalanya tuh makin lega. Tentunya sudah ada hand grip kiri dan kanan. Barangkali yang ngemudi itu kan ada mode. Ini mesinnya udah turbo kan. Suka ngebut-ngebut kalian bisa pegangan dari sini. Dan tenang aja, nggak perlu takut kehabisan baterai. Di situ ada port USB dan Type C. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian lagi cari mobil SUV yang pengen lebih lega, mungkin bisa. Kalau pengen beli brand sebelah kemahalan atau misalkan mau beli Xpander Cross, kalian boleh banget loh mempertimbangkan ini. Barangkali kantongnya cukup gitu loh. Setuju nggak kalau mobil ini? Menurut gua cukup berhasil karena kemarin di GS itu penjualannya cukup rame banget. Total SPK Mitsubishi kalau nggak salah 4.000 ya gitu loh. Atau mungkin kalian sudah ada yang antri. Kalau misalkan Ultimate tuh kelamaan, kalian bisa geser ke Exit ataupun GLS. Jadi mobil ini kan dijual sekitar 405, sedangkan kalau GLS sekitar 380-an. Sedangkan Xpander Cross itu 360-an. Kemarin sempat ada yang kayak bukan sesumbar ya, kayak aduh gue daripada ambil ini mendingan ambil Stargazer yang Kartan X 390-an. Ya tanggung, ini kelasnya sebenarnya SUV premium, bahkan sebenarnya boleh banget loh disejajarkan sama Innova Zenix, bahkan Chery Tiggo Cross. Karena ini kelasnya SUV premium gitu loh. Dan gue udah cobain beberapa, 3 hari konsumsi BBM ketemu 1:15 dapat, 1:17 gue bisa dapat, lega banget. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang ada sunroofnya, berarti kalian harus lari ke Ultimate. Tapi kalau yang penting bentuknya desinator, yang penting ada drive mode-nya tarmac, ini aja udah cukup banget. Bahkan kalau kalian ambil GLS aja juga sudah cukup oke banget. Mungkin budgetnya bisa buat modif-modif. Jadi gimana menurut kalian? Tipe mana yang paling value for money, Exit, GLS, atau Ultimate sekalian? Mas Erwin, ya. Ini penting nih ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin desinator nih ya, tipe mana yang paling oke buat dibeli sebenarnya? Ultimate. Itu paling banyak orang nanya? Paling banyak banget, Mas Teguh. Ada tapinya nggak? Ada tapinya. Apa? Semua tipe desinator ganteng-ganteng ke Mas Teguh. Nggak ada kalanya dengan merek yang lain, Mas Teguh. Oke. Nah, jadi gini sih, Bapak Ibu kalau pingin cepat dapat desinatornya, pilih tipe Exit. Tipe Exit berarti yang tipe tengah. Betul. Yang penting dia ada drive mode-nya ya. Ada dong. Oke. Terus ini ada kemarin yang komen ya, Mas Teguh 30 juta mendingin gua ambil Ultimate biasa. Kan beda 30 juta kan, atau Ultimate yang premium. Nah, gini Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi gini loh, Bapak Ibu kalau yang lebih suka lebih banyak fiturnya, boleh pindah ke yang premium Mas Teguh. Tapi kalau Bapak Ibu pingin yang Ultimate biasa pun, itu juga sudah bagus ke Mas Teguh. Nggak perlu ada tambah-tambahan lagi Mas Teguh. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung, gue bingung mau GLS, mau Exit, mau Ultimate biasa, Ultimate Premium, atau mau Explore atau Xpander, langkah pertama harus ngapain? Harus test drive dulu sama Erwin Mas Teguh. Nanti bisa hubungin Erwin di 0857 1499 6164.
Nah, teman-teman gimana? Setuju nggak? Karena yang penting kalau misalkan kalian pengen bentuknya Destinator, tipe Exit aja udah cukup karena dia sudah ada fitur kayak drive mode-nya, ada mode Betul. tarmac-nya dan segala macam. Tapi kalau pengen yang ada panoramiknya berarti ke Ultimate. Atau pengen yang lebih lux lagi yang ada speaker Yamaha ya, Betul, yang berarti masalah lari ke Premium, lebih mahal 30 juta. Coba kalian komen dan next pengen dibuatin video apa tinggal komen juga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.